Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Oleh umat-umat muslim sekarang ini juga ketika mereka pergi ke Mekah atau Madinah. Nih, contoh nih, saya kecilin ya Sob ya. Nih, mereka minum-minum kencing unta ya. Nih, bentar, saya kasih contohnya. Nih Sob, kelihatan Sob? Kelihatan ya? Oke, saya mau tanya dulu Sob, jujur Sob. Ini orang-orang muslim bukan Sob? Ya muslim itu. Oke, dia minumin kencing onta nggak ini pakai botol ini? Minum kencing unta. Mana praktekkan dulu. Coba kita tunggu ya. Kita besarin suaranya ya. Coba untuk seumur hidup sekali ya. Bismillah, Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi, sekali lagi. 50 real. Udah? Udah? 50 real. Oke, artinya Sob, Oke. saya mau bilang bahwa mereka ini minum kencing onta dan mereka ini adalah umat-umat muslim, betul? Betul? Itu adalah umat Islam. Oknum dari Islam, betul? Oknum kok banyak Sob? Nah, makanya kalau dilakukan oleh umat Islam secara menyeluruh, perlu adanya dalil. Dalilnya adalah ketika Muhammad memerintahkan orang-orang yang sakit meminum air kencing onta. Itu dalilnya. Artinya, Ada perintah ke seluruh muslim. Sob, masalahnya yang datang pada Ada waktu enggak? itu. Oke, Yang berarti bertanya, ada enggak perintah kepada seluruh muslim? oke, ada nggak di situ Muhammad mengatakan ini non muslim tidak boleh? Oh, begitu? balik tanya. Coba aku tanya dulu, ada nggak perintah Nabi Ini yang saya sebut keseluruhan dengan muslim? Ini yang saya sebut dengan argumen ngeles. Gini Sob, begini Sob. Kalau Muhammad sendiri pernah memerintahkan kepada seorang manusia, maka perintah itu tidaklah berhubungan dengan agamanya. Perintah itu adalah berhubungan dengan kesehatan, betul? Salah. Oke, yang datang kepada mereka tidak disebutkan mereka itu muslim atau bukan muslim, betul? Iya. Mereka waktu itu sedang Jujur sakit. dong. Nah, gitu terus. Oke. Dan ketika mereka sedang sakit, Muhammad memberikan solusi. Pertanyaannya, apakah menurut Yusuf Muhammad seorang yang rasis? Kalau bukan muslim maka obatnya kencing onta, kalau muslim obatnya bukan kencing onta. Coba jawab dulu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya Muhammad tidak memandang agamanya, betul? Tidak urusan rasis itu, enggak, bukan. Itu Maksudnya begini. hadis tentang pengobatan. Oke, pengobatan ini berlaku kepada semua orang, tidak muslim, Kristen dan Untuk lain dia sebagainya, aja. betul? Bagaimana? Untuk dia yang datang. Iya, dia yang datang itu kan rujukan kepada orang-orang yang nanti sesudahnya. Iya. Lalu perintah untuk muslimnya mana? Oke, berarti kesimpulannya bahwa menurut Yusuf PI, Muhammad seorang yang rasis. Kalau orang Bukan non-muslim, gitu. Enggak. terus kenapa Yusuf PI harus mengatakan mana yang muslim? Kesimpulannya ya artinya perintah minum kencing unta itu hadis yang dipakai saat itu juga, saat itu saja, dan untuk orang itu saja, untuk suku itu saja, dan juga ya perhatikan tidak diperintahkan ke seluruh muslim. Baik, saya akan tanggapi. Datangkan Baik. dalilnya samaku kalau diperintahkan, hai umat Islam. Hai umat Islam,
minumlah kencing unta, kata Nabi Baik. Muhammad. Mana itu? Saya tunjukkan hadis yang sejenis ya. Ini artinya Uncu PI ini ingin menutup-nutupi bahwa atau ingin memutus bahwa oh itu nggak berlaku, itu hanya untuk orang itu saja. Baik. Saya tunjukkan sebuah hadis yang mengatakan begini. Anda pasti tahu hadis ini, Sob. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Betul? Ya betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, betul. Oke, adakah di hadis itu dikatakan kepada orang-orang yang sesudah orang itu atau hanya kepada orang itu saja? Nah, itu hadis penjelasannya dari ayat Al-Qur'an yang mana? Hadis itu berbicara ketika Muhammad berkata kepada orang yang ada di situ dengan kata-kata solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Berarti menurut logika Yusuf PI, karena Muhammad hanya berkata kepada orang itu, artinya perintah sholat seperti Muhammad itu hanya kepada orang itu saja, bukan kepada muslim yang lain. Des, perintah sholat itu ya Des ya bukan Nabi Muhammad yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi Quran kan surah tata Al-Baqarah caranya kan ayat tidak tahu. Bentar dulu, ya makanya aku jelaskan. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke, bagaimana tata cara sholatnya? Perintahnya itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad yang memerintahkan. Oke, Muhammad memerintahkan tata cara sholat kepada orang tersebut, betul? Bukan Nabi Muhammad memerintahkan. Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagaimana dia sholat. Ya, dikatakan kepada orang tersebut yang datang itu, betul? Kalaunya Nabi Muhammad sujud, ya kami sujud. Bukan. Gini Sob, biar kita nggak melebar. Perintah itu dikatakan Muhammad hanya kepada orang yang datang itu, kepada dia itu, betul? Lah, kalaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dislah di dalam Al-Quran memerintahkan itu bukan untuk cuma satu. Kayak gimana sih? Ya, artinya apa yang diperbuat Muhammad terhadap orang lain menjadi sumber rujukan, menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya. Betul atau salah? Dalilnya itu difilter, ada yang untuk saat itu saja, ada untuk orang tertentu. Ya kalau Oke. hadis ada Bagaimana untuk kita sebagai tahu? hukum di dalam Bagaimana agama kita Islam. tahu? Oke, baik. Dari dua hadis ini saya melihat bahwa dua-duanya hanya ditujukan kepada orang itu saja. Nggak ada dikatakan ini berlaku kepada semua orang, nggak ada. Ya, Betul. lihat matanya. Matanya. Ya, coba jelaskan kepada kami, silakan. Untuk ini mau ngeles saja dia. Matanya teman-teman. itu. Matanya Mau ngeles itu dia. apa? Matannya itu apa? Isinya seperti apa? Minum nih, ya, hadis ya. Nih. Makanya kritik hadis tuh ada, Dis. Ya, Iya, belajar mereka- kau. Pokoknya kalau bikin rugi muslim itu hanya berlaku untuk mereka. Tidak berlaku kepada orang-orang sesudahnya. Lah kan? Gak usah ngeles kau. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min langsung aja ya. Ah. Ada sejumlah dari suku ya Urainah ya Uranah. Oke, mereka yang itu datang muslim atau menemui non Nabi muslim, Muhammad Sob? Tidak dijelaskan di sini ya. Oke, Oke. bisa jadi muslim ya. Oke. Ya, terus mengalami sebentar, sakit bisa jadi mereka muslim karena ya? Tidak dijelaskan gitu. Iya, Karena berarti bukan itu. bisa jadi mereka muslim, betul? Ya, bisa jadi. Bisa jadi, ya. Oke, Terus, baik. terus. Nggak apa-apa. Terus. Mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi kandang unta. Des, matannya aja, isinya aja mendatangi kandang unta, Dan kandang unta meminum. yang ada di mana? Di daerah Nabi, ya, dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Oke. Bukan cuma air kencingnya saja, tapi juga susu untanya. Ya, betul. Oke? Oke. Dan tidak ada perintahnya kepada untuk semua muslim. Paham? Oke. Tidak ada perintahnya Nah, kepada jadi semua muslim. Oke. lalu Berarti kenapa ini perbuatan hadis? sebentar.
Berarti perbuatan Muhammad itu dilakukan Muhammad atas dasar dia ingin melecehkan kaum tersebut atau ingin dia memberikan solusi. solusi. Artinya itu baik, betul? Iya. Oke, artinya kalau baik berarti bisa dijadikan rujukan sumber hukum Islam, betul? Belum tentu. Makanya lihat matanya. Karena yang namanya unta itu hanya ada di Arab, Dis, bukan di Indonesia. Oke, unta bisa nggak dibawa ke Indonesia? Ya bisa. Bisa. Berarti unta yang dibawa ke Indonesia berubah jadi kucing atau masih unta? Lah, ngawur pertanyaan kau yang betul aja. Sebentar, Sob. Gini, Artinya kalau unta dibawa ke Indonesia, ditaruh di Ragunan, artinya unta tersebut masih tetap unta, betul? tetap unta. Nah, tetap unta. Berarti itu bisa dijadikan rujukan bahwa minum kencing unta itu sesuai dengan sunnah Rasul kalau sakit, betul? Enggak. Mengingkari sunnah Bentar. Rasul. Salah. Karena ada pembagian di dalam fikih barang najis dan yang tidak najis. Akan itu juga diajarkan. Saya akan kutipkan ya. Terus dalam keadaan darurat sebuah hukum itu bisa berubah. Oke, sebentar. Saya akan Nah, tunjukkan. kayak gitu, Des. Oke, saya tunjukkan ya. Bagaimana menurut Ustadz Kita Khalid tunjukkan sama Basalamah? kamu. Sebentar. Saya akan coba dulu kutipkan perkataan Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Abdul Somad perihal kencing unta. Ya, Sob ya? Boleh? Boleh, Sob? Boleh nggak, Sob? Referensiku bukan mereka. Iya, nggak apa-apa lah. Artinya ini kan sesama ulama. Anda kan Ustadz nih, Ustadz Ngapain kau TikTok. tabrakan? Saya tidak menabrakkan. Ngapain kau Kita tabrakan? hanya ingin menjembatani. Ya udah. Waduh, Kau Ucup jangan ketakutan begitu ambil dong. dari dataku. Gini, Sob, bentar. Saya mau Ambil dengarkan dari dulu ya. dataku. Uncup jangan begitulah. Coba kita dengarkan Nah, perkataan tuh. seorang ulama besar ya. Coba dengarkan ini, ulama besar Ustadz Khalid Basalamah. Perhatikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau baru dia minum air tersebut, gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Dan ini yang dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi Oke, baik. Kemudian Abdul Somad ya. Kemudian pernyataan Abdul Somad mengenai kencing unta. Sudah, gini, Des. Sedikit dong, Sob. Dikit lagi. Kamu dong. mau 30 detik. mau bawakan 30 detik, 10 Sob. pun 30 nggak detik. berguna Sob. gitu sama Bentar, aku. 30 detik. kencing unta. Obat kencing unta. Hadisnya sahih. Nah, kenapa pakai musik? Kencing unta obat. Begini, Sob, apakah kamu Udah. ingin mengatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Abdul Somad sesat? Enggak, mereka enggak sesat. Nah, berarti betul, Muhammad menyuruh minum kencing onta dan itu digunakan sebagai dalil untuk meminum kencing onta sebagai kalau obat. Kalau ada perintahnya ke muslim mana dalilnya? Apakah perintah kepada orang-orang yang datang kepada Muhammad itu bukan bukan kepada orang-orang Muslim? Bukan perintah global. Oke, berarti mereka itu bukan orang-orang Muslim. Ya kan tidak dijelaskan di situ urana.
Apakah mereka masih kafir saat itu, kafir Quraisy? Oke, berarti Muhammad ingin bermaksud seperti itu untuk menjelek-jelekkan atau melecehkan mereka? Enggak juga, untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan kenapa tidak ditiru Muslim? Lah, karena Nabi memberi resep itu hanya untuk dia, bukan untuk semua Muslim. Berarti mereka bukan manusia. Lah, kemana-mana pertanyaan kau ngaco udah. Yang penting lah. Bukan, maksud saya begini. Kenapa Uncup hanya mengatakan bahwa itu hanya untuk mereka? Sedangkan mereka itu sama-sama manusia, mereka itu memiliki anatomi tubuh yang sama dengan kita. Kalau mereka sakit juga mereka sama seperti sakitnya kita. Bukankah itu menjadi sumber rujukan? Gampang, Des. Ya, menentukan sebuah hukum dalam dalam Islam itu ada rujukannya. Nah, Baik. jika itu adalah berbentuk perintah ya kepada semua umat Islam, setidaknya minim di Al-Quran. Contoh perintah sholat. Nah, kencing unta ini tidak ada perintahnya untuk semua Islam. Kalau Oke. kau tetap ngotot, datangkan dalilnya samaku. Begini Sob, yang supaya kamu paham Sob. Kalau Muhammad melakukan sesuatu terhadap sesuatu dan itu dengan tujuan baik, bisa nggak itu jadi sumber hukum? Sumber hukum bisa. Nah, artinya minum kencing onta bisa dijadikan sumber hukum, betul? Lihat dulu matannya, matan hadisnya. Matan hadisnya gimana memangnya di situ? Engkau tahu nggak apa arti matan? Matan itu isi hadis. Isi hadis ya, matan hadisnya. Unta itu hanya ada di Jazirah Arab. Oke, sekarang ada nggak unta di Indonesia? Nggak ada. Oke, taruhlah di kebun binatang ada Sob. Pernah ke Ragunan? Itu hayalan kamu berarti. Di Ragunan ada unta. Sob, pernah ke Taman Safari nggak Sob? Hayalan kamu. Hayalan kamu berarti kayak gitu. Buset, dia katanya tidak ada unta di Ragunan. Sob, unta banyak di kebun binatang. Aduh, Uncop. Baik, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Udah? Saya teruskan. Artinya kalau ada umat Muslim yang pergi ke Madinah, mereka di situ menemukan unta dan kencing-kencingnya di situ dijualin, maka kalau orang sakit boleh berobat dengan itu, betul? Sekarang kan udah ada obat medis, Dis. Berarti khasiat Muhammad tidak tidak diacuhkan karena khasiat Muhammad itu makanya sudah ku bilang itu hadis untuk saat itu saja, Oh, iya. untuk orang itu saja. Oke, baik kesimpulannya Sob, kesimpulannya karena biar kita nggak debat Nah. kusir. Betul Iya. tidak Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh orang minum air kencing hewan? Apa itu? Pertanyaan kamu seperti itu. Satu kali lagi. Betul atau tidak bahwasanya tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan? Semua nabi ya Dis ya mengajarkan kebaikan. Udah. Sob, jawab dulu. Betul atau salah Itu aja. bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Ya, kan ada hadisnya. Udah Ya, jelas. berarti Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Terserah kau. Ya. Kok terserah Yang jelas saya aku sih, sudah Cuk? jelaskan. Aduh, si yang Ucup jelas ini aku sudah teman-teman. aku sudah jelaskan sama kamu ya, itu bukan perintah untuk seluruh muslim. Kan gitu. Oke, perintah Gitu. kepada orang tersebut, perintah kepada manusia ya, manusia Iya. tersebut. Oke, berarti betul ucapan saya. Tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing Itu. hewan selain daripada Muhammad. Framing kau. Kok framing saya sih?
Jadi kesimpulannya ya teman-teman, hadis yang dipermasalahkan Edis itu adalah hadis untuk pengobatan ya. Maksud saya, betulkah hadis itu membuktikan bahwa tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing? Selain daripada Muhammad? Kan sudah ada dalilnya, ku jelasin. Berapa kali tadi udah. Oke, coba yuk. Muter-muter kau, Dis. Aku bersaksi. Syukron, Bang. Aku bersaksi Apanya? bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Yuk. Maksa. Loh, kok maksa? Ya udah, Sob. Oke, Sob. Coba tunjukkan satu nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Masalahnya kayak gini, Des ya. Masalahnya kayak gini. Aku minta kamu ya, perintah itu ditujukan kepada semua muslim. Oke, Itu mana? oke lah. Gitu. Oke, Sob. Tidak ditujukan kepada seluruh muslim. Saya ikutin lah narasi kamu. Muhammad tidak menyuruh seluruh muslim minum air kencing hewan, tapi Muhammad pernah menyuruh manusia minum kencing hewan. Pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Kok maksa? Kan udah aku jelaskan hadisnya. Enggak, pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Oke? Oke, berarti pernah Tetapi Muhammad kepada nyuruh suku manusia yang minum kencing saat hewan? Itu saja. Ya itu kan kau mau framing. Kok framing? Oke, yang Serah disuruh kau. Muhammad minum air kencing hewan manusia atau bukan? Kan aku sudah menyampaikan samamu. Ya. Sob, kamu udah bahwa- dapat jangan kecewakan Richard, Sob. Ayo, Sob. Ayo, Sob. Enggak. Richard sudah memberi kamu banyak hadiah. Pula. Sebentar, YouTube saya agak sedikit macet, sabar. Sabar, Sob. Saya perbaiki dulu anu saya. Bentar ya. Udah? Oke, Boleh aku saya mau tanya, nanya, Des? Sob. Gini, betul atau tidak bahwasanya yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Apa? Kau bertanya seperti itu, betul atau tidak? Ya. Lah, kau udah tahu jawabannya. Kalau nabi lain ada, apakah ada? Aku nggak tahu ceritanya. Bersaksi. Lah, kau Aku maksa. bersaksi. Aku bersaksi. Kau maksa? Saya nggak maksa, Sob. Kamu saya suruh untuk mengakui Ya kebenaran. sudah. Aku bersaksi. Ya sudah kan, kalau aku kan sudah dalam kesimpulan itu hanya untuk orang itu saja. Obat Oke. pada saat itu saja. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad, betul? Itu kan kesimpulan kamu kan sendiri. Oke, berarti aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain daripada Muhammad. Setuju, Sob? Ya itu kesimpulan kau kan. Bu. Gak usah geles. Kamu aja nggak bisa datangkan buktinya. Diperintahkan ke seluruh muslim. Kan udah kita Sob, bahas di saya yang tidak kita bahas begini, ini. Sob. Saya tidak lagi mendebat kamu soal apakah perintah Muhammad itu kepada seluruh umat muslim atau tidak. Bahkan Sudah, saya itu tadi sudah kesimpulannya. mengatakan sama kamu, Sob, apakah suku Uranah dan suku Ukel itu muslim? Kamu mengatakan tidak tahu. Bisa jadi mereka muslim, bisa jadi mereka kafir, betul? Tetapi yang dikatakan niatnya Muhammad itu niat yang baik. Bukan ingin niat melecehkan mereka, betul? Betul. Artinya kalau niat yang baik dilakukan oleh Muhammad, berarti terbuka peluang itu juga niatan yang baik seluruh umat manusia, betul? Aduh. Udah ya, Dis ya? Mau lari? Kita udah pada kesimpulan. Oke lah, kesimpulannya begini, Sob. Setelah mereka minum air kencing onta itu, apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka, Sob? Simpulkan kau. Bukan, menurut hadis tersebut, setelah mereka minum air kencing onta, Udah.
aku sudah kesimpulan. Ya, silakan kau simpulkan. Aku mau nanya habis ini masalahnya. Oke. Betul atau tidak Sub bahwasanya kaki dan tangan mereka dipotong lalu mereka dijemur di padang pasir sampai meninggal? Melebar lah. Betul atau salah? Melebar. Jangan dulu melebar Sub. Sebentar. Sub, Muhammad minum air kencing hewan itu akhirnya dipotong tangan mereka sama kaki mereka, lalu badan mereka Enggak. dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup dijemur di padang pasir. Ngurusin kayak gitu, Des. Enggak ngurusin kayak gitu. Kok nggak ngurusin gitu? Itu kan Nabi Sob. Ucup sudah malu dengan Nabinya. Enggak Cuk. ngurusin kayak gitu. Yang kita bahas tadi tentang masalah kencing yang Iya, diminum ini kan masih ada lanjutannya. dari Kristen dan Oke, lanjutannya masih ada nggak Sob? lanjutannya aku mau nanya masalahnya. Kau terus yang nanya. Oke, abis ini kamu nanya. Selanjutnya, Muhammad memenggal kaki dan tangan mereka dan menjemur badan mereka sampai meninggal di Udah. padang pasir, betul? Aku enggak bahas itu. Ucup ketakutan. Jelas? Silakan Sob. Kamu mau nanya apa sama saya Sob? Silakan. Ucup udah ketakutan kita tentang sekarang Muhammad. Silakan. Des, tentang masalah ajaran kamu. Ya, tentang masalah ajaran kasih kan gitu. Nih pertanyaanku terakhir ya. Oke, silakan. Des, kita mengetahui bersama Yesus itu mengajarkan kasih ya, yang selalu digembar-gemborkan oleh kawan-kawan kita yang Kristen ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Kan seperti itu. Kalau ditampar pipi kanan lalu kasih pipi kiri. Aku mau bertanya, Des ya. Di dalam Lukas 19 ya 29 kalau nggak salah ya. Satu, buat apa Yesus itu membawa pedang? Dan yang kedua, di mana ajaran kasih Yesus ketika dia ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kita mengasihi baik kepada orang yang membenci kita sekalipun, ya, itu tetap kita harus mengasihi. Nah, tetapi bagaimana di ayat lain dikatakan mulai sekarang barang siapa yang padamu memiliki ini, baiklah dia membeli pedang. Lalu kenapa Tuhan Yesus sendiri membawa pedang? Baik, ini tafsiran saya dan saya tidak mengatakan bahwa yang benar paling benar sendiri adalah saya. Ini jawabannya adalah untuk melindungi diri, Sob. Untuk melindungi diri, tetapi bukan untuk mencelakai orang lain. Nah, pada waktu itu pedang yang pada waktu itu dibawa dipakaikan oleh Simon Petrus untuk membacok begitu ya, membacok salah satu di situ namanya itu Malkus kalau tidak salah itu namanya ya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan sarungkanlah pedangmu. Jadi maksud daripada Yesus menyuruh orang murid-muridnya untuk membawa pedang itu bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk melindungi diri. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Karena ketika Simon Petrus sendiri menggunakan pedang tersebut untuk mencelakai orang, Tuhan Yesus sendiri malah menyembuhkan orang tersebut dan menyuruh Simon Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Artinya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang diajarkannya dan yang dilakukannya. Artinya, membela diri itu bukan salah satu bentuk datanya di mana? Waduh, saya lagi menjawab, dianya langsung marah-marah. Ya udah. Oke, intinya begini, Sob. Artinya pembelaan diri ya itu bukan sebagai bentuk kita itu kalau mengasihi orang, kita juga ada untuk membela diri kita. Seperti itu. Tidak boleh mencelakai orang lain. Kemudian yang kedua, masalah tentang bagaimana Yesus membalikkan meja-meja atau dagangan-dagangan di bait Tuhan. Begini, Sob. Edis, kamu bilang Yesus menyuruh mengajarkan kasih. Sementara Yesus sendiri mau ngobrak-ngabrik pasar di bait Tuhan.
Kasih itu, salah satu bentuk kasih itu adalah penegakan hukum, Sob. Jadi bait Tuhan itu bukan tempat untuk berbisnis, bukan tempat untuk jual beli. Tetapi para imam-imam dan petinggi ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama menjadikan rumah Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikannya sebagai sarang penyamun. Dan itulah yang dihancurkan oleh Yesus, ditunggang balikan. Justru itu adalah representasi, sebuah ekspresi daripada kasih kepada Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu dikembalikan kepada fungsi dan tujuannya, bukan untuk tempat berdagang berbisnis. Begitu, Sob. Kau tanggapi ya? Silakan. Udah panjang kali lebar aku dengar jawaban kamu. Nih. Ngarang Silakan. melulu. Matius 10:3-4. Ya. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus nggak bawa damai, Des. Ya. Terus? Aku datang bukan untuk membawa damai. Dia tekankan lagi tuh. Terus? Melainkan pedang. Buat apa Ya. pedang itu? Buat apa? Sebab aku datang untuk memisahkannya. Datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya. Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, untuk perempuan dan dari ibu mertuanya. Oh, bikin rusuh di keluarga orang rupanya, gitu. Baik. Bisa saya Dia datang jawab? gak bawa damai gitu. Ya, terus Des, satu lagi bait tentang bait. Ya, jangan alergi gitu ya, jangan alergi gitu. Jelaskanlah kepadaku tentang bait. Katanya kan ajarannya ajaran kasih, Des. Kok tiba-tiba ya kasih tendang meja orang, kasih tendang kursi orang, kasih tendang bangku orang. Di mana Gak ada di bentuk situ tendang, kasihnya? Sob. Gak ada di situ tendang. Apa dari yang jualan itu? Baik. Sudah bisa Kalau saya jawab? berbentuk kasih, Des, kalau berbentuk kasih, Des, ya ajarannya itu kayak gini, Des. Para pedagang, ya, kalian ada berapa orang? Karena aku mengajarkan kasih. Nih, ku kasih uang, ku borong semuanya dagangan kau. Itu baru kasih. Bukan tendang sana, tendang sini. Oke. Bisa saya jawab, Sob? Ada. Harus bisa membedakan pedang yang dimaksud di situ dan damai yang dimaksud di situ. Gini, Sob. Yang namanya ajaran kebenaran itu tidak akan bisa bersatu dengan yang namanya ajaran yang tidak benar. Setuju? Setuju nggak? Terus Cahaya tidak bisa bersatu dengan Nah, yang dimaksud Yesus di situ bahwa Yesus tidak datang membawa damai antara kejahatan dengan kebenaran. Memang tidak bisa. Makanya Yesus membawa tertulisnya di mana? pedang. Sebentar, Sob, saya lagi ngomong sekarang. Nah, tenangkan dirimu, Sob. Semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Nah, beda dengan pertanyaan saya. Nggak ada jawabannya di kamu. Baik. Jadi yang dimaksud di situ adalah pedang pemisah antara pengikut Tuhan Yesus dengan pelawan Tuhan Yesus. Jadi misalnya saya kasih contoh. Di dalam rumah tangga, kalau misalnya sang suami kepalanya adalah Yesus, tetapi istri kepalanya adalah Muhammad, memang harus ada pedang di situ. Disitulah Yesus membawa pedang supaya memisahkan. Tenang dulu. Contoh begini. Kalau suami yang memimpin suami adalah Yesus, maka suami tersebut, gini aja lah, contoh nih, suami dan istri ya, patuh taat tunduk kepada suami. Sementara kalau suaminya dia Muslim, maka yang menjadi kepalanya, yang menjadi pengaturnya adalah tambah istri, boleh ceraikan istri dan lain sebagainya, boleh memperlakukan istri semena-mena.
Makanya tenang poinnya Sup. mana? Aduh Sup, saya lagi jawab ini jangan. Poin Inilah. mana penjelasan kamu. Inilah tenang dulu. Poinnya Oh, mana? maka gimana nih? Teman-teman, dia tadi ngomong saya diem kan? Giliran saya ngomong dia kepanasan kan? Nah, ini dia ini berat ini. Makanya saya bilang begini, Lanjut. Sob. Yang saya mau bilang begini. Di mana damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah damai ajaran Kristen tersebut. Supaya apa? Supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya hak pembalasan itu dibalikkan kepada Tuhan.